tahun 1959, penulis Howard Bloom mengajukan teori bahwa alam semesta sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang kita duga dan berbentuk seperti donat. Dia sendiri mengakui bahwa teorinya lebih merupakan ide yang sempurna untuk serial buku komik. Tapi baru-baru ini beberapa asumsinya dikonfirmasi. Dan jika semua kisah fantasi remaja ini ternyata benar, akhir alam semesta akan datang jauh lebih cepat dari yang kita duga sebelumnya. Tapi mengapa begitu penting bagi kita untuk menentukan ukuran alam semesta? Intinya, masa depan kita bergantung padanya. Peringatan spoiler, sayangnya sejauh ini tampaknya tidak ada skenario yang optimis untuk umat manusia. Jika alam semesta terlalu besar untuk diukur, kita mungkin siap membeku. Ilmuwan Michio Kaku mengklaim bahwa saat alam semesta mengembang, alam semesta akan mulai mendingin secara perlahan. Ini berarti bahwa setiap kehidupan meskipun ada di tempat lain selain peradaban kita hanya akan membeku. Namun jika seluruh alam semesta kita sedikit lebih kecil, pada titik tertentu ia akan berhenti mengembang dan sebenarnya akan membalikkan proses ini. Semuanya akan mundur ke titik terkompresi dan berakhir dengan Big Bang yang baru. Tetapi bagaimana jika alam semesta tidak terbatas? Sayangnya, bahkan alam semesta yang berpotensi tak terbatas pun masa depannya tidak akan cerah. Dalam beberapa miliar tahun, semua galaksi akan menjauh satu sama lain sehingga alam semesta akan lenyap begitu saja. Hanya menyisakan benda langit yang tersebar yang mengambang dalam ruang hampa mutlak. Tapi sepertinya tidak terlalu menakutkan. Kita tidak akan bingung jika tidak melihat galaksi terdekat di teleskop, bukan? Namun, ini sedikit lebih rumit jika koneksi kosmik tidak ada lagi. Koneksi atomik juga akan hilang. Para ilmuwan menyebut hasil yang mungkin ini sebagai teori Big Rip. Ketika energi gelap menjadi lebih kuat daripada gravitasi, semuanya akan benar-benar terkoyak. Tapi bisakah kita mempersiapkan diri untuk akhir dunia? Apa yang menghalangi kita untuk menentukan ukuran alam semesta saat ini? Konstanta Hubble telah memusingkan banyak ilmuwan selama bertahun-tahun. Angka pasti ini dapat memberitahu kita seberapa cepat alam semesta mengembang dan berapa ukurannya. Konstanta mendapatkan namanya dari lulusan Universitas Chicago Edwin Hubble yang pertama kali menghitungnya pada 1929. Meskipun hampir 100 tahun pengukuran dan perhitungan astronomi, para ilmuwan masih belum dapat menyepakati nilai pasti dari konstanta. Edwin Hubble mengklaim bahwa angka itu 310 mil per detik per megaparsec. Sementara sekarang, para astronom cenderung mendorong rentang nilai dari 42 menjadi 46 mil per detik per megaparsec. Benar-benar kebetulan yang mengesankan, bukan? Tapi kontroversi ini tentang apa sih? Masalahnya adalah ada dua cara untuk mengukur konstanta Hubble. Yang pertama, kita mempelajari seberapa cepat galaksi terdekat bergerak menjauh dari kita. Dan yang kedua, kita mempelajari latar belakang gelombang mikrokosmik. Idealnya, kedua fitur ini harus cocok yang tersirat dalam model standar kosmologi modern yang dijelaskan oleh Alexander Friedman. Bagaimanapun nilai konstanta Hubble sama sekali tidak sesuai, yang berarti salah satu metode untuk menghitung konstanta mungkin cacat atau kita sama sekali tidak tahu apa-apa tentang alam semesta kita. Padahal bukan hanya konstanta Hubble yang mencegah kita menentukan ukuran alam semesta. Yang terakhir juga tergantung pada bentuknya. Tapi tahukah kita bentuk alam semesta? Seperti apa alam semesta secara langsung bergantung pada satu parameter kerapatannya. Sekitar 68% alam semesta terdiri dari energi gelap, sedangkan 27% lainnya adalah materi gelap. Sisanya adalah materi biasa yang terdiri dari planet, bintang, dan benda langit lainnya. Kepadatan alam semesta diukur dengan seberapa banyak materi ini dikemas ke dalam volume ruang tertentu. Sebagian besar astronom berasumsi bahwa kerapatan alam semesta adalah normal. Artinya, jumlah materi yang terkemas sebanding secara proporsional dan menahan perluasan alam semesta. Jadi, alam semesta tidak melengkung kemanapun.
meskipun ia datar dan tak terbatas. Tapi bagaimana dalam hal ini kita bisa mengetahui skalanya, berapa ukuran tak terhingga? Waktu itu tahun 2019 saat ilmuwan Alessandro Melchiorre hampir bisa menjawab pertanyaan ini. Dia mendapati bahwa kerapatan alam semesta cukup besar untuk gravitasinya mengatasi gaya pemuaian. Akibatnya, alam semesta telah lama meringkuk menjadi bola. Skenario seperti itu ideal untuk menentukan skala alam semesta. Lagi pula, jauh lebih mudah bagi kita untuk mengukur volume bola daripada volume ketiadaan yang tak berbentuk dan tak berujung. Tapi di komunitas ilmiah, asumsi Melchiorre belum dikonfirmasi. Ironisnya, teori Donut Universe yang saya sebutkan sambil bercanda di awal video, ternyata ada buktinya. Pada tahun 1998, seorang peneliti, Adam Riess, menerbitkan hasil perhitungannya. Dan ini tidak sesuai dengan teori manapun yang dikenal saat ini, kecuali teori Donut Universe. Sayangnya, para ahli belum mencapai konsensus bahkan mengenai masalah ini. Jadi, bisakah kita benar-benar mempercayai data apapun tentang ukuran alam semesta kita saat ini? Semua orang tahu bahwa semua informasi yang kita peroleh tentang luar angkasa adalah gema dari masa lalu. Cahaya membutuhkan waktu ratusan dan terkadang jutaan tahun untuk mencapai teleskop kita. Bahkan dari bintang yang paling dekat dengan kita, tidak termasuk matahari tentu saja, Alpha Centauri, cahaya mencapai bumi dalam waktu 4 tahun. Jadi, semua yang kita lihat sekarang adalah kronik masa lalu dan selama periode ini, semesta mungkin telah berubah beberapa kali. Kedua, mungkin kita masih belum bisa menemukan jawaban karena semesta sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan. Melihat dari bumi terkadang sulit untuk memahami bahwa sebenarnya planet kita bulat dan beberapa abad yang lalu orang bisa dihukum mati karena pernyataan seperti itu. Astronom Rachel Beaton menarik kesejajaran yang menarik. Kecepatan mobil berubah jika naik atau turun bukit, meskipun pengemudi menekan pedal gas dengan cara yang sama, bukan? Mungkin data kita tentang ukuran dan bentuk alam semesta tidak sejalan karena bagian ruang tempat kita tinggal itu entah bagaimana berbeda dari yang lainnya. Bagaimana jika alam semesta sebenarnya tidak berbentuk seperti bola, tetapi katakanlah seperti lembaran kusut atau pegunungan? Sementara para ilmuwan terus berdebat, NASA telah membuat beberapa pernyataan mencengangkan di luar sana. Yang benar-benar dapat kita simpulkan adalah bahwa alam semesta jauh lebih besar daripada volume yang dapat kita amati secara langsung. Kedengarannya meyakinkan, bukan? Dan bagaimana menurut Anda, seberapa besar alam semesta itu dan akankah manusia dapat memprediksi masa depannya? I understand nothing.